Hello Peanuts Gang. Guys, baru-baru ini sedang ramai ya mengenai warga kampung miliarder Tuban yang kini menyesal jual tanahnya ke Pertamina. Mereka bahkan berunjuk rasa di kantor PT Pertamina. Loh, kok bisa gitu ya? Nggak cuma itu aja, kita juga bakal bahas kisah-kisah orang yang kaya mendadak lalu bangkrut dan menyesal. Yuk kita mulai. Tahun 2021 lalu, muncul fenomena satu desa di Tuban mendadak jadi miliarder, guys. Hal tersebut terjadi setelah warga desa Sumur Geneng, Kecamatan Jenuh, Tuban, mendapat ganti rugi atas pembebasan lahan proyek kilang minyak milik Pertamina Rosneft. Warga pun berbondong-bondong nih membeli mobil baru. Sekitar 176 unit mobil dikirim secara bersamaan, bahkan ada beberapa orang yang membeli 3 unit sekaligus. Memang sih uang yang diterima cukup banyak nih guys. Warga yang memutuskan untuk memberikan lahannya kepada perusahaan mendapat kompensasi mulai dari 500 juta rupiah sampai 2,5 miliar rupiah. Alih-alih menikmati hasil jual tanah, sekarang yang tersisa cuma penyesalan doang nih. Beberapa warga kehilangan penghasilan tetapnya sebagai petani. Ada juga yang terpaksa menjual hewan ternak demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Warga mengaku terbuai dengan janji perusahaan yang bakal memberi pekerjaan kepada warga lokal dalam proyek kilang minyak. Kini, warga pun demo untuk menuntut janji tersebut, guys. Waduh, kalau kayak gini jadinya salah siapa ya? Mendadak jadi kaya raya juga dirasakan oleh Michael Carroll. Pria asal Inggris itu namanya diperbincangkan oleh media karena berhasil menang lotre senilai 174 miliar rupiah pada 2002. Saat itu usianya baru 19 tahun, guys. Ternyata ia membeli tiket lotre hanya seharga 1 euro. Dan boom, dia langsung kaya dalam 1 malam. Sebagian hadiah dia berikan kepada keluarga dan teman-temannya. Sisanya digunakan untuk membeli 2 rumah dan mobil balap. Dia juga menghabiskan uang itu buat foya-foya, liburan mewah, pesta tiap malam, hingga mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Kebiasaan buruknya itu pun membuat rumah tangganya berantakan hingga istrinya memilih untuk bercerai. Tahun 2005, pengurus keuangannya udah bilang kalau hartanya makin menipis. Tapi bukannya takut, dia tetap hidup sesuka hatinya. Hingga pada Februari 2013, Michael pun dinyatakan bangkrut. Dia kesulitan mencari tempat tinggal dan pekerjaan. Ia sempat kerja di pabrik, jadi tukang sampah. Hingga akhirnya bekerja jadi tukang potong daging, guys. Michael pun mengaku menyesal atas apa yang dia lakukan. Untuk kalian yang suka musik rap era 90-an, mungkin udah nggak asing lagi dengan nama Mike Hammer. Musikus berkulit hitam itu pernah hits dengan single You Can't Touch This dan Don't Hurt Them. Di puncak popularitasnya, ia punya penghasilan sebesar 30 juta US dollar atau 391 miliar per tahunnya. Tapi sayangnya, rapper yang punya nama asli Stanley Burrell ini nggak menggunakan uangnya dengan bijak. Dia membeli rumah dengan harga 13 miliar rupiah dengan 200 pembantu. Keadaannya juga semakin diperparah karena ia harus berurusan dengan hukum terkait kasus plagiatisme. Ia digugat oleh Rick James, musisi dan komposer yang menuntut ganti rugi atas lagu You Can't Touch This. Dari kasus ini, Hammer harus membayar denda sekitar 169 miliar rupiah. Ia pun resmi bangkrut pada tahun 1996 dan memutuskan untuk menjadi pendeta. Kisah orang yang berakhir kaya memang selalu ada sisi kelamnya ya guys. Seperti Elizabeth Holmes, ia sempat dipuja-puja di dunia teknologi Amerika Serikat. Dia terkenal sebagai penemu muda yang membuat revolusi uji darah. Lewat mesin temuannya, Holmes mengklaim bisa mengetahui penyakit apapun cuma bermodal setetes darah aja. Alat itu bernama Edison dan diproduksi oleh perusahaan Theranos, sebuah startup yang ia dirikan pada tahun 2003. Saat itu, usianya baru 19 tahun, ia disebut sebagai penerus Steve Jobs.
Tahun 2014, ia dinobatkan sebagai wanita terkaya di dunia oleh majalah Forbes dengan kekayaan pribadi 64 triliun dan kekayaan perusahaan yang bernilai 128 triliun. 1 tahun setelah masa kejayaannya, Wall Street Journal mengungkap hasil uji Theranos meragukan secara ilmiah. Investor pun secara berturut-turut mengajukan gugatan karena merasa ditipu. Hingga Januari 2022, Elizabeth Holmes pun dinyatakan bersalah atas 4 dari 11 dakwaan. Kisah kaya mendadak setelah menang lotre juga dialami oleh David Lee Edwards. Kisah David pernah bikin iri banyak orang karena dia memenangkan lotre senilai 384 miliar pada tahun 2001 silam. Kehidupannya pun berubah karena menjadi orang kaya baru. Setelah memenangkan hadiah, dia dengan yakin berbicara di hadapan media kalau dia akan menggunakan uang dengan bijak. Sayangnya, pernyataan itu berbanding terbalik dengan gaya hidupnya nih guys. Setelah punya uang, David langsung bikin pesta di Las Vegas yang menghabiskan biaya 4 miliar rupiah. Ia juga membeli rumah mewah di kawasan elit Palm Beach, Florida seharga 22 miliar rupiah. Di tahun pertamanya, David udah menghabiskan uang 170 miliar rupiah guys. Keadaan itu diperparah karena ia kecanduan narkoba. Alhasil, seluruh hartanya pun habis. Akhirnya, David pun harus menghabiskan masa tua di panti jompo sebelum dinyatakan meninggal dunia tahun 2013. Nah guys, itu tadi informasi yang dapat TSP bagikan kepada kalian semua. Berikan tanggapan kalian di kolom komentar dong. Oh iya, buat yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan like and share video ini ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.